Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan channel Indo Barber Academy. Channel yang akan membagikan tentang seputar dunia barbershop, lebih khususnya pada kursus potong rambut. Untuk segmen kali ini menarik sekali teman-teman. Kita ini hadirkan seorang barberman yang sekarang sudah menjadi barberman. Mas Rizky ini adalah salah satu peserta kursus, siswa kursus Indo Barber Academy. Kita tanya-tanya, bahkan ini tidak ada settingan ya Mas Rizky ya, siap. Murni langsung mendadak. Apapun yang beliau sampaikan itu ya kita mendadak saja, tapi kita akan gali lebih dalam teman-teman. Selamat malam Mas Rizky. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di Indo Barber Academy. Mas Rizky hari ini masih kursus ya? Siap, untuk hari ini kelihatannya sudah terakhir ini saya kursus. Jadi mungkin nanti kelanjutannya nanti apakah magang dulu Pak. Nanti Oke, siap. Menurut arahan dari coachnya saja. Oke, siap. Septian. Mas Rizky, saya boleh tahu ini, kenapa memilih Indo Barber Academy? Waktu itu jenengan kok pilihannya, wah ini saya memantapkan diri untuk kursus di sini. Apa itu Mas Rizky? Ini hal yang menarik ya. Jadi ini sifatnya saya itu dadakan Pak. Dadak ya waktu itu? Dadakan. Jadi memang dari awal cerita kita flashback dulu, saya dulu itu dinas di Bali, Denpasar. Oh siap, Bali ya? Ya, dengan istri juga sana. Itu saya di sana meskipun saya juga bekerja sih, istri bekerja, tapi saya awalnya itu suka dengan dunia bisnis. Oh siap, basicnya sudah seneng ya? Ya. Nah, tapi fondasinya belum tertata Pak. Oh siap. Jadi waktu itu istri sempat ada brand juga dan juga mau sudah memproduksi minuman Thai tea Pak. Thai tea ya? Thai tea, ya. Oh bisnis. Ya. Ada 4 varian waktu itu. Sudah sempat jalan juga di ya namanya masih usaha kecil ya Pak, UMKM. Dititipkan di toko-toko kelontong dan lain-lain di daerah Denpasar itu. Dan juga saya waktu itu juga mempunyai bisnis juga. Waktu itu masih belum ramai seperti sekarang, itu thrifting Pak. Thrifting. Ya. Baju bekas itu loh Pak, impor. Oh siap. Nah itu thrifting. Nah di waktu itu juga alhamdulillah ramai Pak thrifting. Saya lumayan ya. Sebelum mengenal TikTok waktu itu Pak. Jadi saya melalui Instagram dan juga melakukan live. Live pun itu saya juga host sendiri, jualan sendiri itu di Facebook maupun di Shopee. Itu alhamdulillah trafficnya juga banyak Pak dan peminatnya banyak. Tapi lama-kelamaan juga saya ya itu tadi Pak, kurang berkembang usaha saya. Dan juga salah satunya dihantam oleh COVID. Oh ya waktu itu ya, memang semuanya merasakan, apalagi waktu itu di Bali itu memang di lockdown, benar-benar border Indonesia itu memang ditutup close. Jadi warga negara asing pun di sana pun itu sampai ini Pak, mohon maaf ya, seperti mengemis di sana Pak. Iya. Ingin masuk ke di sana karena nggak bisa keluar. Oh siap. Jadi ada yang jualan es teh, ada terkarantina gitu ya. Iya, jadi yang ini gelandangan lah. Sampai segitunya. Segitunya ya. Nah, di kemudian hari juga saya juga berpikir usaha apa ya yang saya yang tidak memerlukan istilahnya apa ya? Itu tetap modal itu pasti ada Pak. Pasti. Tapi maksudnya yang ini usaha apa yang tidak kita suplai barang atau nggak usah pakai suplai barang lah istilahnya Pak. Oh kayaknya jasa Pak. Jasa ya, jasanya. Oke. Nah itu terus saya kerucutkan spesifikasi jasa apakah yang saya harus dalamin ya. Di satu sisi juga waktu itu saya memang sudah mengurus surat kepindahan saya ke Juanda Surabaya Pak. Oh siap. Di Surabaya. Jadi basic saya memang orang BUMN di kebandarudaraan Pak. Jadi ya sudahlah, saya mencari konsep, tapi nanti ketika saya surat pindah saya sudah turun gitu.
Akhirnya spesifikasi waktu itu ada 2 pilihan, Pak. Sorry, 3. Yang pertama itu jasa. Memang semua ini bergerak di bidang jasa ya. Tapi yang pertama itu ini, Pak. Cuci sepatu spokat itu, Pak. Oh iya, sekarang lagi marak ya. Lagi marak itu. Yang kedua mobil, tapi yang pakai hidrolik, Pak. Oh ya, yang bisa terangkat itu ya. Terangkat. Yang ketiga itu ya ini potong rambut ataupun barbershop itu. Tapi saya dengan modalkan otodidak, sama sekali tidak punya skill motong ya? Iya, nggak ada. Jadi maksudnya dari 3 bisnis itu saya pelajari satu persatu melalui media internet. Luar biasa. Itu apa saja yang supply and demand-nya yang harus saya kuatkan fondasi itunya untuk usahanya. Dengan singkat cerita, ternyata surat tugas saya sudah turun di Bandara Juanda sini. Mutasi ya, Mas Rizky? Iya. Jadi terus akhirnya ada tempat, Pak, yang menurut saya itu memang perekonomian di daerah Juanda itu memang terpusatnya di situ. Oke, siap. Sudah saya, wah ini kayaknya tempatnya bagus. Tapi saya di situ pesimis, Pak. Dalam arti pesimis begini. Ini tempat sudah ditempatkan oleh distro. Dan distro itu sudah berjalan 13 tahun. Sebelumnya ya? Iya, yang saya siapkan sekarang itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa, mungkin cari tempat yang lain. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya juga sempat melakukan bisnis juga, jual beli mobil, terus sepeda motor, tapi itu bukan passion saya, Pak. Iya, betul. Kok kayaknya kurang, itu saya belajar juga dari kakak. Kakak saya itu jual beli mobil juga, sepeda juga. Tapi kok saya nggak ada passion di sini, kurang lah, Pak. Gitu. Kurang menguasai lah ya, passion itu ya. Karena saya mungkin tertarik di bidang jasa itu, di pelayanan. Oh, siap. Akhirnya singkat cerita 2 bulan yang lalu ya, ini saya mau berangkat kerja. Itu saya di tempat yang saya sudah incar itu tadi, depannya itu jualan jus. Nah, jualan jus saya iseng-iseng nanya orang Bandung, ini kenapa kok sering tutup distronya? Oh iya itu, Mas, sudah mau habis kontraknya. Wah, kesempatan ya? Kesempatan. Saya, serius ini? Iya. Kenapa ya? Ya saya sambil ini ya menggali informasi. Ternyata distronya itu memang salah satunya kurang bersaing karena ya sekarang itu dunia digital, Pak. Jadi kalah di situ UMKM distro termasuk itu ya. Akhirnya saya langsung tanpa basa-basi saya temuin untuk yang pemilik ruko tersebut, istilahnya kan gitu. Dan kebetulan yang pemilik ruko tersebut teman saya, kenal ya. Alhamdulillah dari situ sudah deal. Lah ini tantangan baru juga, Pak. Menarik ini. Iya, masalah yang selanjutnya ini bagaimana saya ini sudah dapat tempat, apa yang saya ini tempatkan untuk usaha ini, yang 3 tadi, Pak. Terus saya pikir kayaknya barbershop, karena berangkat juga di daerah Juanda situ saya sebagai customer ya, mencari barbershop itu cuma susah. Ya ada pun 1-2 itu pun pasti rame. Nunggunya lama ya? Lama. Ya sudahlah, mungkin ini mungkin peluang yang saya mau ambil. Begitu, Pak. Nah ini berpikir lagi bagaimana usaha saya, mungkin saya mendirikan barbershop sebagai owner, tapi saya nol basicnya. Saya harus terjun langsung. Paling tidak begitu. Bagaimana alur bisnisnya. Betul. Agar bisnis saya itu sustainable atau berkelanjutan. Ya, jadi akhirnya saya searching di Google, di TikTok, terus
scrollnya ya ini Indo Barber Academy ini. Oh, Surabaya ini. Iya. Daerah mana ini ya? Saya iseng-iseng. Oh, di daerah Pagesangan. Oh ya, saya tahunya cuma ancer-ancernya mungkin Masjid Agung. ya Masjid Agung gitu Pak. Ke daerah Masjid Agung ya masih inilah apa namanya terjangkau dengan lokasi saya di daerah Juanda. Setelah itu pun saya nggak ini Pak masih apa ya ragu-ragu. Saya masih ini lihat di live-nya Indo Barber Academy itu hampir seminggu 2 mingguan gitu kalau pulang setahu saya. Itu juga apa namanya dengan pertimbangan istri, saya izin dengan istri, sempat istri juga menanyakan keraguan apakah ini untuk waktu kerjanya apa nggak terganggu, terus apakah nggak capek dan lain-lain gitu. Dan juga saya kan juga punya omongan 2 orang anak Pak. Siap. Istri saya juga kerjanya malam-malam hari pulangnya. Terus akhirnya ya saya beranikan diri. Ya ini juga catatan ya buat rekan-rekan yang Menarik ini. Gen Z ya. Ya dengan era sekarang ya kita harus berani bergerak. Jangan terbawa gengsi. Jadi di Indonesia ini kan pertumbuhan populasinya pasti meningkat, lapangan pekerjaan semakin menipis atau menyempit. Nah, inilah kesempatan kita. Apapun yang ide di rekan-rekan yang sekarang Gen Z itu, saya aja orang milenial Pak, kelahiran 92 jadi 33 tahun sudah. Jangan mau kalah dengan saya. Siap. Itu pun ide-ide itu harus kita lawan, jangan mager lah. Apalagi scroll di TikTok itu kurang efektif lah. Kalau scrollnya membangun sih nggak masalah. Kalau banyak yang tadi, betul Pak Ari tadi yang bilang kalau sudah provokatif itu itu udah susah. Jadi, malah berkembang malah. Betul Pak, nggak malah berkembang malah ini. Dan juga ya saya akhirnya ke sini ketemu dengan Pak Ari juga akhirnya memutuskan untuk kursus di sini Pak. Siap. Wah menarik ini teman-teman. Ceritanya Mas Rizky ini sangat panjang dan penuh analisa yang sangat tajam gitu. Sehingga beliau memilih mendalami dunia barbershop. Mas Rizky ini lebih dalam lagi. Ketika kursus di Indo Barber Academy, menurut jenengan coach atau pembimbingnya, komentar jenengan gimana selama kursus di tempat ini? Ini pengalaman saya ya Pak dan rekan-rekan yang mungkin mau kursus di Indo Barber Academy, jangan khawatir bila mengikuti kursus di sini. Itu coachnya namanya Coach Septian, itu sangat baik sekali. Dan apapun yang kendala-kendala rekan-rekan siswa di sini yang dibutuhkan, tanyakan saja pasti dijawab. Dan pasti ada solusinya. Jadi jangan ragu untuk mengikuti kursus di sini. Dan juga ini Pak menarik. Harganya itu memang sangat ini Pak, murah sekali di sini. Menurut jenengan saya murah. Paling murah Ya ya? serius. Karena saya sempat juga ngobrol dengan rekan saya yang punya salon di daerah Sidoarjo Pak. Itu juga sharing dengan saya. Awalnya dia juga nggak nyangka Pak kalau saya ikut bergerak di dunia barbershop. Iya betul. Apalagi saya ikut terjun langsung motong gitu loh Pak. Terus akhirnya tanya-tanya di mana gitu. Oh di sini saya di Master Sirah Indo Barber Academy. Terus tanya range harganya, saya kasih tahu. Dia terkejut. Serius? Itu murah loh. Gitu. Itu murah loh itu. Kursus Mas gitu. aja 20 juta. Iya, betul Pak. Mas Rizky ambil yang paket harga Yang berapa? akademi. Yang akademi berarti 5 juta ya. Menurut Mas Rizky itu murah. Iya. Paling Murah banget banget. itu, murah banget. Ya, sekarang dari perjalanan pertama kali saya masuk 27 Juni, ya hampir 2 bulan ini Pak. Hampir 2 bulan Iya. ya. Luar biasa. Hampir 2 bulan. Ya rekan-rekan tinggal ini aja lah, bagi. 3 bulan. Kalau bulannya. Oh ya, Oke lanjut. Lanjut sampai
tanyakan ke Pak Yudi seperti apa harapannya ke depan. Kita bisa membantu apa, boleh silakan. Mas Yudi ini kan selaku manajemen juga ya. Mungkin Mas Riki ini kan punya bayangan untuk membuka bisnis barbershop. Nah, kira-kira apa yang perlu ditanyakan oleh seorang Mas Yudi sebagai manajemen ini? Baik, ini Pak Yudi, mohon izin saya mau tanya langkah awal. Kan saya juga baru pertama kali bergerak di barbershop, apalagi ownernya. Itu mohon izin untuk arahannya apa yang harus diperlukan sebagai owner yang pemula seperti saya ini Pak. Ya, terima kasih Mas Rizky tadi ya, Mas Rizky. Jadi yang dilakukan, apa yang harus dilakukan, yang besok ini mau membuat barbershop itu loh. Langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Yang nomor satu, karena Mas Rizky ternyata selangkah lebih daripada orang yang cuman sekedar saya punya ide bisnis, saya punya perencanaan gini, tapi ternyata ada langkah yang sebetulnya itu lebih frontal, lebih bagus daripada sekedar punya ide. Yaitu apa? Sudah mewujudkan. Buktinya apa? Mas Rizky ternyata telah memiliki lokasi. Lokasi sudah punya dan sudah dibayar ya Mas Rizky ya. Sudah Pak. Ya, yang nomor dua, langkah kedua, dan itu langkah nomor satu sebetulnya dibanding langkah-langkah yang belakangnya, yang bawahnya. Kalau di urutan ide bisnis itu harusnya itu yang dipenuhi duluan. Lokasi ada, ambil itu dulu supaya bawahnya bisa jalan. Nggak mungkin bisa jalan ketika kita nggak punya lokasi. Itu ya. Nomor dua yang perlu juga sebetulnya Mas Rizky sudah lalui, Mas Rizky. Apa itu? Mas Rizky ternyata sudah mempersiapkan seperti podcast saya yang sebelumnya ya Mas ya. Kebutuhan utama barbershop adalah selain tempat, nomor satu itu SDM. Ternyata Mas Rizky ini sudah memposisikan diri, beliau ini juga siap untuk menghandle jadi SDM-nya sendiri. Dengan cara apa? Karena beliau itu sudah ikut kursus juga, Gus. Gitu. Jadi menurut saya langkah-langkah awal itu sudah tepat. Sekarang tinggal lokasinya didesain semenarik mungkin. Gimana caranya? Tetap perlu ya Mas Rizky kajian-kajian, survei-survei. Sekitaran barbernya ada berapa? Terus habis gitu tarifnya berapa? Baik Pak. Ya, terus habis gitu kekuatan ekonominya untuk memulai bisnis barber itu sebaiknya diisi dengan berapa orang? Apa cuman satu atau cuman dua atau diisi dua, itu juga perlu ya kekuatan ekonomi kita untuk membuka barber. Tapi kalau memang kekuatannya berada di level biasa, sebaiknya dengan kemampuan yang ada itu yang kita ciptakan duluan. Bisanya kita menciptakan barbershop dengan sederhana, ya buat sederhana, mirip pangkas cuman di upgrade ke barber. Sederhananya lagi gimana? Ya dipotong sendiri ya kita potong sendiri. Tapi kalau level kita bisa di level menengah ya. Memang mau nggak mau ya harus rekrut karyawan, terus lokasinya dibaguskan daripada sekedar standar gitu sih. Menurut saya kalau tahapan-tahapan di awal itu jangan lupa kalau buka barber sebaiknya tetap ada promo, Mas. Baik Pak. Gunakan karena sampai juga penggiat media sosial, gunakan media sosial. Mungkin gitu Gus. Siap, Pak. Ya. Cukup menjawab ya Mas. Ya, siap, cukup itu Pak. Ini yang menarik, sampaikan ke teman-teman Mas Rizky. Peluang yang Mas Rizky jalankan ini, semangat yang Mas Rizky jalankan ini sehingga ditular oleh teman-teman. Gitu. Baik rekan-rekan, ini sekali lagi saya untuk memotivasi generasi yang Gen Z sekarang ya, kebanyakan ya, karena saya generasi milenial. Ya apapun skill yang kalian punya, itu kalau kita asah dan ditempatkan yang baik, itu pasti akan menjadi ladang nafkah bagi kita. Dan juga jangan khawatir, meskipun kayak barbershop sekarang banyak yang menjamur, tapi yakinlah pasti setiap orang itu butuh
Karena apa? Rambut itu pasti bertumbuh. Oke, sip. Jadi semua itu rezeki sudah ada yang mengatur, tapi bagaimana strategi kita, bisnis kita itu ya untuk diminati oleh customer-customer kita sendiri itu. Di manage dengan Ya. baik ya Mas ya. Luar biasa, terima kasih Mas Riki Siapa? sudah hadir malam hari ini, mulai dari tadi siang kursus ya Mas Ya, ya, Pak. sampai sekarang kita podcast Ya. dadakan. Mas Yudi terima kasih juga sudah menjawab kebutuhannya Mas Rizky. Nanti jangan lupa nanti sekalian kalau ingin tahu hasil potongannya Mas Rizky, jenengan bisa hadir di tempat barbershopnya Mas Rizky di Juanda ya Mas Rizky ya. Juanda itu lulusan kita pasti dijamin sip gitu. Terima kasih sudah hadir Mas Rizky. Siapa? Mas Ya. Yudi, selamat malam dan salam satu gunting. Ya. Salam satu gunting.